Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari Ethnicode Agency atau ethnicode.com. Di video kali ini saya baru saja menyelesaikan salah satu website dari klien kita ya di Ethnicode Agency untuk bisnis internet service provider ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lagi cari referensi seperti apa sih tampilan website untuk internet service provider ini, nah teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Nanti saya akan coba bantu review kira-kira halaman apa saja yang harus ada di dalam website itu dan referensi tampilannya seperti apa gitu ya. Yuk tonton video ini sampai selesai. Oke, mohon maaf agak berisik ya karena di luar ada tetangga lagi proses renovasi rumah. Mudah-mudahan suaranya tetap jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman semua yang nonton ya. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke contoh websitenya, bisa bantu dulu untuk subscribe channel Ethnicode Agency karena nanti kita akan update terus seputar dunia digital marketing dan juga bisnis. Nah, kalau teman-teman pengen request materi seputar digital marketing atau bisnis, bisa juga nanti request di kolom komentar. Nanti tim saya atau saya sendiri akan buatkan videonya secara terpisah untuk menjawab request teman-teman semua. Oke ya? Oke. Nah, kita balik lagi. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari referensi website internet service provider, itu kita baru aja menyelesaikan salah satu contoh websitenya. Jadi linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini sama di kolom komentar, sudah saya pin juga, dan tinggal diklik aja nanti masuk ke websitenya yang ini. Namanya Salsanet ID teman-teman ya. Jadi ini itu bisnis atau website tentang layanan internet provider di Indonesia ya. Pasti nanti cakupan areanya pengembangannya bakal ke seluruh Indonesia. Namanya Salsanet. Ini baru saja kita proses pengerjaan, kurang lebih durasi waktu 5-7 hari dan semuanya sudah siap sampai tampil seperti ini. Nah, yuk saya jelasin satu-satu tentang halaman apa aja yang dibutuhkan untuk membuat website profile seperti ini. Jadi untuk website jasa sendiri teman-teman ya, untuk halaman-halaman intinya kurang lebih itu kita harus membuat halaman beranda atau homepage, terus halaman about atau tentang, halaman pricing atau harga, testimonial, FAQ, blog, dan juga kontak. Jadi kurang lebih ada 7 halaman utama yang harus kita buat. Nah, misalkan ke depan teman-teman servisnya lebih kompleks, mungkin bisa ditambahkan juga untuk halaman our team atau tim kami, terus dokumentasi, terus bisa juga ditambahin untuk galeri foto, video, itu bisa juga ya. Intinya teman-teman, halaman ini tuh harus ada di bagian awal. Untuk pengembangannya nanti teman-teman opsional aja mau ditambahin halaman apa gitu ya. Nah, di sini untuk halaman berandanya atau homepage-nya berisi informasi secara general atau global tentang Salsanet. Nah, di sini ada header nih, section header, judulnya internet cepat bisnis hebat. Terus di sini ada description-nya ya. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet berkualitas tinggi yang memungkinkan pelanggan kami baik individu maupun bisnis untuk bekerja dengan lebih efisien. Terus ada tombol button, kalau diklik nanti akan masuk ke customer service dari Salsanet ini sendiri. Nah, terus kita scroll ke bawah, di sini ada keunggulan-keunggulan ya tampil di sini. Terus di sini ada tentang Salsanetnya. Di sini alasan atau keunggulan ya. Unggulan dari Salsanet seperti ini. Ini ada banner promo juga. Ini ada penekanan call to action ya. Penekanannya kelebihan teknologi terdepan dan inovatif, fleksibilitas paket sesuai kebutuhan dan seterusnya. Terus di sini juga ada banner promo juga untuk mengajak untuk langsung menghubungi tombol ini ya, atau klik tombol ini nanti langsung masuk WhatsApp. Di sini ada logo-logo juga. Nah, terus di sini ada paketnya. Ada 3 paket home, corporate, bisnis. Nah, untuk paket dan deskripsi ini nanti bisa disesuaikan dengan layanan teman-teman nih kalau misalkan nanti pengen bikin website seperti ini juga ya. Nah, terus di sini ada juga section testimonial, kemudian blog, dan juga di sini untuk footernya. Jadi halaman pertama yang harus ada teman-teman itu halaman beranda. Nah, kemudian kita bisa perjelas lagi tentang company kita itu di halaman tentang. Kalau misalkan di depan itu hanya general atau sekilas, mungkin kalau teman-teman punya informasi yang lebih detail tentang company, produk, usaha teman-teman, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi di halaman about atau tentang ini. Nah, kayak gini. Jadi di halaman ini bisa dijelaskan lebih detail nih tentang perusahaan teman-teman.
Kalau sasaran sendiri itu cukup sederhana dan lebih penekanannya itu lebih ke kalau penasaran ataupun pengen nanya-nanya itu langsung hubungi aja ke WhatsApp adminnya. Jadi di sini ada banyak tombol ya. Di sini juga tombol yang memfungsikan agar penekanannya bisa lebih cepat konsultasi langsung ke WhatsApp. Terus selain tentang kita juga bisa taruh halaman harga atau pricing. Nah di sini tuh paket-paket yang tersedia ya. Ada banyak paket tergantung dari company teman-teman. Kalau di sini ada 3 paket 10 Mbps, paket 50 Mbps, paket 100 Mbps. Terus harganya di sini nggak ditampilin teman-teman karena langsung pilih masuk ke WhatsApp. Jadi kalau diklik ini misalkan ambil paket home nih ya, kita klik nanti dia akan terhubung langsung ke WhatsApp adminnya kayak gini. Begitupun service yang lain yang corporate dan juga paket bisnis. Nah selain halaman pricing kita juga bisa tambahkan halaman testimoni yang berisi ya testimoni atau pengakuan dari klien teman-teman. Bisa berupa teks seperti ini, terus dikasih gambar, bisa juga screenshot WhatsApp atau bisa dokumentasi video juga boleh gitu ya. Intinya di halaman testimoni ini penekanan kalau misalkan profil atau company teman-teman itu emang benar-benar bagus dan juga layak digunakan ya. Terus kita juga bisa nambahin halaman FAQ. Jadi tanya jawab, kita menyediakan pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan oleh calon klien. Terus kita kasih jawabannya di sini. Kalau di sasaran sendiri kurang lebih ada 10 ya, ada 10 pertanyaan yang disediakan dan ini bisa disesuaikan. Lebih sedikit boleh atau lebih banyak, lebih komplit itu malah bagus ya. Terus di sini juga ada halaman blog teman-teman untuk memberikan informasi harian ataupun update-update terbaru. Nah, contohnya kayak gini, misalkan kita bikin artikel perbedaan modem dan router gitu ya, mana yang Anda butuhkan. Terus diklik nanti ada detail penjelasan blog atau beritanya kayak gini. Ya, bisa juga nanti isi kolom komentar di bagian bawah sini. Oke. Kemudian ada juga yang terakhir itu halaman kontak teman-teman ya. Di sini biasanya itu ada informasi kontak, nomor telepon, email sama alamat gitu ya. Terus kita juga biasanya menyediakan form misalkan ada orang yang pengen konsultasi lewat email. Tinggal masukin nama, email, judul, nomor telepon dan pesannya apa, terus kirim pesan nanti akan masuk ke tim salesnya untuk di follow up lebih lanjut. Nah, untuk tampilan footernya kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini ada logo, nomor telepon, email, dan juga informasi lainnya. Nah ini adalah salah satu contoh dari website jasa dan untuk servisnya itu internet service provider Indonesia. Jadi kayak jasa yang menyediakan layanan jaringan gitu teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada orang yang pengen order atau pengen tahu paket-paketannya itu tinggal dikirim aja linknya dengan websitenya, terus mereka tinggal baca informasi yang ada di sini dan kalau tertarik dia tinggal milih paketnya. Setelah itu nanti masuk WhatsApp dan bisa langsung di follow up sama tim salesnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh website company profile untuk bisnis internet service provider Indonesia. Nah untuk teman-teman yang pengen bikin website company profile apapun itu, nggak harus yang sejenis dengan kayak gini, apapun teman-teman bisa kunjungi website namanya ethnicon.com. Di sini kemudian teman-teman bisa pilih di bagian service dan pilih jasa website company profile ya. Di sini diklik aja teman-teman, nanti di sini bisa lihat keterangan lengkap tentang website company profile dan di bagian bawah sini teman-teman bisa pilih paketnya. Jadi kita menyediakan 3 paket utama. Jadi untuk saat ini, saat saya membuat video ini harganya masih segini. Kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman pas akses video ini kemudian harganya berubah, berarti sudah ada update terbaru ya. Ikut update sih menyediakan 3 paket teman-teman. Ada paket basic, profesional, dan juga paket elite ya. Paket basic mulai dari 3 juta, profesional 4,5, dan paket elite 10 juta. Dan benefitnya tentu beda-beda teman-teman ya. Kalau misalkan yang paket basic itu domain hostingnya 1 tahun, terus paket hostingnya juga dari hostinger tapi paketnya yang premium. Tapi kalau yang bisnis sama yang elite itu menggunakan paket yang bisnis. Nah kalau kita lihat di hostinger itu di sini ada paket premium dan juga paket bisnis. Kalau yang paket basic itu di sini kita menggunakan yang premium, tapi kalau yang paket profesional sama elite kita pakai kan yang bisnis yang ini teman-teman ya. Itu perbedaannya. Terus beda juga dari jumlah pembuatan halamannya nih. Ini yang paket basic, ini yang paket profesional, dan ini yang paket elite teman-teman. Intinya teman-teman di sini bisa pahami aja ya untuk
detail keterangan paketnya, dan untuk bonus-bonusnya juga berbeda, yang paket basic, profesional, sama elite. Oke teman-teman, silakan bisa dipilih aja paketnya. Terus kalau misalkan pengen order, langsung aja klik tombol ini, pilih paket basic, profesional, atau paket elite. Rekomendasi dari saya, teman-teman bisa pilih yang di bagian profesional karena ini sudah lengkap semua dan sudah standarisasi website, company profile untuk industri baik skala kecil, menengah, ataupun besar ya. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih murah, bisa pilih paket basic, atau kalau teman-teman sudah benar-benar profesional atau udah jangka panjang company-nya, teman-teman bisa pakai yang paket elite ini. Silakan disesuaikan aja paketnya, tinggal klik tombolnya dan nanti akan terhubung langsung dengan Tip and Tipat Agency. Ya teman-teman, semoga informasi ini membantu teman-teman yang lagi cari referensi website jasa internet service provider yang profesional. Saya akan terus kasih referensi atau update terbaru seputar contoh-contoh website ketika misalkan nanti kita selesai mengerjakan website. Tentunya nanti akan saya upload di bagian YouTube Etiquette Agency dan di bagian contoh website ini teman-teman, di playlist ini. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan kita bisa lebih dekat ke depannya, bisa diskusi dan juga sharing bareng. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.